lagi di berita wrestling. Kabar terbaru minggu ini. Wow, kabarnya mengerikan banget. Jadi ada kabar, ini udah dikonfirmasi positif ya. Kabarnya itu WWE Network bakal pindah rumah. WWE bakal pindah rumah ke NBC streaming service yang dinamain Peacock. Namanya lucu kan, Peacock. Ya, gue gak mau bahas namanya sih. Yang jelas 2020 mungkin ya. Mungkin bisa dibilang 2020 itu mulai dari perang atau bisa dibilang masa kejayaan, masa keemasan dari streaming service. Dulu di Hollywood itu pernah ada Hollywood Golden Era, itu film-film Golden Eranya film-film di tahun 60-an. Terus banyak yang bilang 2000-an, 2010 ya sampai 2020 ini itu bisa dibilang atau 90 ya, gue lupa, masa keemasannya dari televisi TV series gitu. Kalau nggak salah tuh sitcom juga udah mau 80-an lah, kalau nggak salah 80-an. Terus sitcom sempat mati lagi, terus akhirnya muncul lagi tuh yang kayak series. Jadi masa kejayaan dari series. Nah, waktu itu juga series-series itu dianggap sebagai kayak masa kejayaan series gitu. Nah, sekarang udah mulai nih HBO, NBC, wah banyak banget lah series-series gitu kan yang bagus-bagus sekarang. Jadi kadang-kadang dan Emmy Award tuh malah jadi lebih oke gitu. Dulu aktor-aktor Hollywood ngelihat kayak main di TV gitu, sama lah kayak orang-orang di Indonesia yang ngelihat orang di TV, ngelihat orang yang main series atau apa underrated karena terlalu di TV gimana gitu. Tapi sekarang enggak, karena kebukti ada banyak series yang bagus-bagus. Nah, kenapa gue ngomongin tentang Hollywood ini? Karena ini di Amerika ya. Nah, terus udah dari situ pindahlah ke streaming service. Dan menurut gue waktu itu pernah bikin video tentang WWE bakalan tetap menang daripada NXT atau WWE bakal tetap menang daripada AEW. Kenapa? Karena Vince McMahon itu jago banget bisnisnya. Jago banget. Dia itu sebenarnya kalau lo suka Star Wars di sini, gue ambil contoh saya Star Wars. Vince McMahon itu kayak George Lucas. Dia tuh nggak suka, maksudnya gini, kesamaan mereka itu sama-sama suka dengan yang dia buat gitu. Maksudnya Vince McMahon punya wrestling, punya WrestleMania, George Lucas punya Star Wars yang gede banget itu. Terus katanya kalau asal George Lucas sama Vince McMahon sama deh. Mereka tuh sebenarnya suka itu dan ngebuat itu jadi gede banget. George Lucas suka science fiction, Vince McMahon suka wrestling. Mereka buat produk WWE dan Star Wars yang jadi gede banget kan. Mereka tuh sebenarnya true businessman, bukan dari true creator gitu. Karena kalau di dunia perfilman, lu bisa lihat, mungkin lu tahu apa enggak, gue bahas aja, ada namanya Guillermo del Toro gitu ya. Jangan gitulah, Christopher Nolan aja. Christopher Nolan tuh suka sama science fiction kan. Tapi science fiction Christopher Nolan lebih cenderung niche market. Jadi ya memang filmnya box office gitu. Mungkin dia juga kaya, tapi dia maksud gue nggak sekaya George Lucas. Kalau kita samain dulu ya, kayak George Lucas sama si Christopher Nolan, mereka sama-sama suka science fiction. Tapi kalau dari segi jualan tuh bagusan George Lucas, karena dia Star Wars sampai segede sekarang dibeli sama Disney. Sebelum itu gue lupa dibeli sama siapa Star Wars tuh. Dia tuh bilang katanya dia bisa banget ngejual Star Wars. Jualannya dari apa? Jualan Star Wars dari merchandising, dari lunchbox, dari mainan, dari kaos segala macam lah kayak gitu. Itu kebagusan dari George Lucas. Makanya dia suka sesuatu dan dibuat ini jadi emang dia penjual bisnismen aja, pengusaha aja gitu. Sama kayak Vince McMahon suka banget sama wrestling, suka banget ya sama wrestling. Tapi dia tahu dia pinter, dia tuh businessman, bukan cuma sekedar suka doang gitu, cuma sekedar wah ini wrestling gue banget. Kalau Vince McMahon suka banget sama wrestling, nggak mikirin dari segi bisnisnya, gue yakinnya di WrestleMania, dari tahun WrestleMania 2010 kali itu udah mulai Tyler Black dipanggil. Tyler Black tau kan siapa? Seth Rollins gitu, udah dia jadi main event. Wah, udah dicoba aja kayak layaknya Triple H lah, nyoba Nakamura dijadiin main event. Wah, gimana gitu. Karena Vince McMahon tahu banget bisnisnya tuh, tahu banget Vince McMahon tuh. Makanya dia orang-orang lama gitu. Kenapa gue jadi
gue jadi manjangin ya, kayak kenapa Star Wars kan banyak dari Star Wars fans yang nggak suka sama trilogi Star Wars yang terakhir itu, The Last Jedi, terus apa, The Rise of Skywalker, terus yang ini tuh apa sih, ya gitulah pokoknya yang baru-baru trilogi itu, karena si poinnya tuh mirip-mirip kan. Ini gue pernah bahas di curhat film juga, lu bisa lihat nanti The Mandalorian. Ini sama itu, polanya sama dan bikin banyak marah fans Star Wars, persis kayak Vince McMahon. Dia bikin sesuatu yang udah kayak sama gitu, dan kayak tipikal main eventernya harus ganteng, badannya bagus. Ya kayak orang kayak terus di book secara overrated ya, John Cena, Roman Reigns, Brock Lesnar kayak gitu. Tapi Vince McMahon tetap suka. Semakin banyak dan fansnya juga sama, banyak ngoceh, banyak boykot apa gitu, tapi tetap nonton, tetap ini. Maka dari itu menurut gue si Vince McMahon ini pinter banget. Nah, nyambung kenapa omongan gue ngomong kayak gitu tadi yang gue bahas segala macam itu ya, gue nyaman sama George Lucas. Vince McMahon udah bisa bikin WWE Network dari 2014. Itu di saat itu orang-orang itu belum kepikiran untuk ngebuat konten streaming service. Baru Netflix waktu itu. Terus gue lupa ya, Hulu udah masuk belum, kayak kalau nggak salah Hulu udah deh, tapi awal-awal gitu. Dan jarang juga lawan-lawannya tuh siapa. Terus kesini-sini tuh itu terus isi aja konten library, ditambahin bikin dokumenter. Gue sering bilang kan dokumenter WWE itu terbaik lah di wrestling. Tapi semenjak ada Dark Side of the Ring, ya ada so-so, tapi Dark Side of the Ring masih sedikit. Punya Vice kan, Dark Side of the Ring, kalau Vice bisa lebih gedein lagi mungkin lebih bagus gitu. Tapi kalau dari segi konten wrestling lu, wah dokumenter tuh masih terbaik WWE. Mau lu debat apapun, menurut gue masih terbaik WWE. Karena dia pendokumentasiannya tuh, dokumenter tuh bagus-bagus banget. Kalau di film enggak ya dokumenter. Dan juga ada kayak podcastnya itu ngebedah di belakang ring tuh apa, kayak podcastnya Stone Cold atau Chris Jericho. Stone Cold jadi sekarang jadi Broken Skull-nya kan jadi populer. Itu tuh menurut gue juga bagus gitu. Di samping wrestlingnya ya. Nah, jadi WWE itu produk itu nggak cuma Raw, SmackDown, WrestleMania, NXT kayak gitu, nggak cuma mingguan atau bulanan gitu, nggak. Tapi WWE itu punya konten yang lain, dan itu tuh kontennya gede banget. Nah, Vince McMahon tahu banget, dia udah bisa kayak revolusi visioner lah gitu ya. Meskipun dia udah tua, dia udah tua, old guy segala macam, tapi dia otaknya visioner banget. Dan akhirnya pecah telurnya itu, sekarang WWE Network tuh udah sampai berapa ratus pengguna ya. Sempat kan di WWE Network itu ya, kalau nggak salah itu nyarin streaming WrestleMania pertama. Itu WrestleMania 30 2014. WrestleMania di mana Undertaker kalah. Lu gila nggak? Kalau gue jadi Vince McMahon ya, gue pasti Undertaker harus menang nih. Jadi orang tuh terus subscribe gitu. Ini dia pertama kali stream, dang, Undertaker dikalahin. Lu udah dibuka kan sama Undertaker kalau Vince McMahon yang mau gitu. Lu kebayang gak sih kegilaan Vince? Dia berani gitu. Oke, lu Undertaker harus kalah. Tapi ini subscriber WWE Network baru aja gitu, baru-baru aja, belum mungkin sampai ini kan. Tapi Vince McMahon tuh bisa segila itu gitu. Jadi orang-orang bisa subscribe, dan WWE Network tuh 9.999 kan, $9.99 itu kan, menurut kalau dirupiahin lah kan nggak 150.000. Menurut gue kemahalan, karena Netflix itu yang lain tuh kontennya kan lebih banyak gitu dari network. Tapi untuk fans wrestling itu mungkin kemahalan. Dan juga tapi untuk konten atau yang pay per view yang zaman dulu sih lebih murah ya, daripada dari satu bulan bisa ada 2 pay per view, lebih murah gitu. 2 pay per view, kadang-kadang kita bisa back ke pay per view yang dulu, yang gue sempat pernah bilang ini. Videonya udah gue keluarin belum ya? Kayaknya gue belum pernah nih. Udah gue keluarin belum gitu. Nah, jadi sekarang tuh pecah telurnya, WWE Network dibeli sama NBC Peacock. Menurut gue itu idenya cerdas banget. Dan harganya, konon kabarnya, itu diberi lebih dari 1 billion, 1 miliar dolar. Bayang lu, gila banget. Gila itu bisa dibeli. Menurut gue itu udah untung gede banget ya. Di satu sisi gini, untuk dokumenter WWE gitu. Dokumenter WWE itu produksiannya itu menurut gue super murah. Kenapa? Satu, itu dokumenter para wrestler. Wrestler tuh udah digaji, kamu. Ya sedikit lah, gue gak tahu ya di belakangnya, tapi wrestler tuh udah digaji kan sama WWE gitu. Apa mungkin dia bayar lagi gitu, Pak? Tapi mungkin kan itu dalam salah satu kontraknya gitu. Terus si wrestler ini kemana-mana, ke show kemana-mana, nggak perlu izin lagi ya, dia show juga di WWE juga. Bisa kayak Drew McIntyre nih, sebelum WrestleMania gitu ya, sebelum WrestleMania
wah di jangan itulah The Last Ride aja yang Undertaker kan, si Undertaker dari rumah sampai ke kering WrestleMania, wah diikutin terus sama ini. Mereka cuma bayar ini doang kameramen sama editor, mungkin pun itu udah pegawai mereka udah lama gitu, jadi mereka tinggal ngambil gitu. Jadi menurut gue dokumenter atau library yang dulu tuh worth it banget. Kayak misalnya gue waktu kemarin nonton lagi Attitude Era gitu, yang seru-seru banget. Itu kan biaya produksinya udah ketutup pasti beberapa tahun lalu sama sponsor, sama tiket, sama apa. Tinggal punya yang balikin lagi gitu. Jadi mereka tuh sebenarnya udah untung gede. Yang mereka WWE Network tuh cuman mungkin bikin si programnya, bikin si WWE Networknya gitu. Bikin si apps-nya si WWE Network ini, mungkin mereka banyak ini di situ, banyak investasi, tapi nggak sampai 1 billion juga, nggak mungkin 1 miliar, 1 miliar nggak mungkin sampai 1 miliar juga. Ya paling mahal berapa sih menurut gue seedan-edannya gitu, apps tuh 1 miliar rupiah gitu. 1 miliar rupiah berapa tuh kalau di 100, nggak sampai 100 ribu kali 90 ribu lah, udah untung gede banget kan gitu. Jadi sambil berjalan gitu gue punya WWE, dan mereka ngebeli konten-konten, kalau nggak tau gue TNA udah belum. Jadi gue tuh beli WXW, Evolve, konten-konten itu dibeli. Waktu dulu sempat ada kabar TNA juga mau dibeli, tapi belum aja nih. Gue pengen banget nih kalau TNA bisa, karena gue suka banget TNA dari zaman dulu ya. Kalau TNA Raw gitu dibeli, wah anjing itu udah. Jadi ngebeli secara library ya udah nggak usah. Terus misalnya konten Raw dan TNA dari 2002 atau 2003 sampai 2010 atau 2011-12 gitu, wah itu gue suka banget gitu. Nggak usah lah sekarang beli library gitu, gue mendukung banget lah gue. Wah edan lah. Mau nggak sesukanya gue sama WWE, dan gue jarang nonton Raw dan nonton SmackDown pay-per-view juga kalau rame doang, kalau yang pay-per-view besar. Tapi dari hal bisnis, dari hal apapun ini gue suka banget sama, maksudnya dari segi bisnis lu bisa, kalau lu bisnisman lu bisa pelajari gitu, dari segi bisnis, dari segi menjual selling gitu lu jago banget WWE kayak gitu ya. Coba lu nonton dokumenter WWE 30, WWE apa sih namanya, Chronicle, apapun lah gitu, pasti lu bahwa itu nge-branding si match itu kayaknya seru banget. Gue waktu itu gara-gara nonton Last Ride gue jadi pengen nonton. Gue lupa tuh ada pertandingan Undertaker lawan Roman Reigns lawan Drew McIntyre sama Shane McMahon. Gue lupa, dan gue nggak tahu, gue mungkin nggak nonton kali ya pertandingan itu, saking lupanya. Terus kayaknya pertandingan itu seru banget di market WWE kan, misalnya ada footage di Last Ride itu kan. Pas gue nonton anjing biasa aja ternyata pertandingannya. Jadi mereka tuh nge-branding si pertandingan tuh kayaknya seru banget. Komentatornya seru, si slow-mo ya seru gitu lah, pokoknya bagus. Jadi gitu, balik lagi ke yang tadi, menurut gue cerdas banget dari WWE, dan udah bisa dibeli NBC Peacock. Kalau gue tadi lihat harganya NBC Peacock tuh lumayan murah. Jadi kalau $5, $5,5. Kalau di Amerika kan beda ya sama di Indonesia, kayak di Hulu gitu. Di Amerika tuh ada iklannya. Kalau ada, jadi mereka tuh ada beberapa poin gitu. Jadi kayak lu mau beli paling murah tapi ada iklannya, atau mau beli yang tanpa iklan, atau juga yang premium, jadi lu bisa ngebuka konten lebih banyak lagi gitu. Nah kalau si NBC ini ada yang dari $5,5 tuh, tambahkan yang premiumnya banget 9,99 yang kayak WWE juga sih, harga WWE lah gitu. Jadi ini NBC juga mulai kebakaran jenggot karena Netflix berjaya banget di masa pandemi kan. Jadi waktu pas beberapa tahun 2019 ke belakang tuh, Netflix tuh kayak capek banget untuk ngebakar duitnya. Kayak dia bikin The Irishman, dia bikin Two Popes, dia bikin segala macam cara untuk masuk ke Academy Award, menang award di sana, dia masuk ke ini mungkin lebih cocok gue ceritain di curhat film kali ya, tapi gue sedikit-sedikit aja lah. Jadi si Netflix tuh ngebakar uangnya gede banget. Saat dia ngebakar uang gede banget, turning pointnya 2020, orang-orang subscriber Netflix naik gitu di 2020 seluruh dunia ya, gue ngomong seluruh dunia, karena orang-orang di rumah nggak bisa nonton ya, akhirnya Netflix, dan termasuk film-film Indonesia kayak Guru-Guru Gokil, terus filmnya banyak lah film Indonesia yang digarap sama Netflix gitu. Jadi orang-orang tuh langsung lihat ke situ. Jadi makanya HBO ngegas bikin HBO Max. Terus Disney bikin Disney Plus, dan kemarin kan baru gue lihat. Jadi mereka tuh udah tahu banget marketnya. Menurut gue Netflix tuh udah paling luas.
Terus Disney Plus itu udah punya niche tapi gede banget marketnya, niche market tapi yang marketnya tuh niche itu gede banget itu. Star Wars sama Marvel MCU kayak WandaVision. Gue belum bahas WandaVision, nanti di curhat film lah. Kayak WandaVision ini kan eksperimental, tapi lu bisa lihat kalau si WandaVision ini niche market, orang-orang yang suka Marvel kayak gue pasti gue tonton gitu. Si Disney Plus punya kayak gitu. HBO juga punya film-film yang gak kalah gila dan juga punya kayak DC gitu, kayak yang Justice League gitu, director cut, Zack Snyder cut gitu. Nah, mulai yang lain mulai kebakaran jenggot, mulai bingung, makanya adalah si NBC ini bikin Peacock dan mikirnya apa ya, target pasar yang lebih niche gitu, yang lebih kita nggak boleh lebar, karena kalau terlalu lebar jebrak gitu, film banyak banget kan orang-orang sama aja kayak di Netflix, dan film-film kan rata-rata sama ya, banyak. Misalnya ada film Spider-Man di sini ada, di situ ada, di sini ada gitu banyak lah kayak gitu. Tapi kalau misalnya lebih niche, lebih cuma spesial ada di sini, nah itu ada di Peacock. Maksudnya NBC Peacock ini lebih mikir niche market dia ke sport gitu. Dan ini juga khusus masih khusus di Amerika ya. Kalau worldwide masih dipegang sama AW Network gitu, juga khusus di Amerika, karena di worldwide tuh udah hampir 100 atau 200 negara gitu kalau gua nggak salah. Dan termasuk di Indonesia ya, pasti banyak juga pelanggan, meskipun nggak banyak banget, tapi mungkin masih banyak juga gitu di Indonesia. Ya gitulah semoga menurut gua. Jadi kalau lo masih mikir kalau misalnya kayak kalau kayak gini ya, misalnya AEW gitu, gue sedikit nyinggung AEW. Kalau dari segi konten per mingguan, AEW Dynamite itu oke banget. Tapi kalau untuk yang kayak gini-giniannya nih, itu susah banget sih. Itu tuh harus benar-benar start dari nol. WWE kan startnya dari nol gitu. Untuk mencapai titik kayak WWE Network dibeli gitu, dan juga kabarnya nanti ada rerun. Jadi untuk spesial di TV kayak Raw, NXT, SmackDown itu tetap ada di TV. Besoknya langsung ada di Peacock itu, dan special occasion mulainya Maret 2021 kalau nggak salah. Terus nanti pay per view juga akan langsung live stream di Peacock itu. Jadi semua diambil sama Peacock. Jadi kalau WrestleMania, Royal Rumble, semua pay per view ada di sana. Library zaman dulu, Attitude Era, Ruthless Aggression Era ada di sana gitu. Dan WWE juga kabarnya mau bikin dokumenter bareng sama Peacock gitu, pasti lebih bagus lah, karena NBC udah terkenal, udah salah satu production house yang lama akhirnya bikin streaming service ya. Jadi kita sebagai gitulah, jadi WWE pionir sih ya. WWE masih di atas lah, masih nomor 1 untuk urusan kayak gini. Tapi untuk urusan wrestling ya, menurut gue lu ada bener aja kalau Dynamite lebih rame daripada NXT. Bener juga, tapi ya kalau urusan kayak gini susah. Dan gue takutnya sih Dynamite rame-rame akhirnya dicaplok sama ini ya, kayak Disney ngebeli Star Wars, ngebeli MCU, ngebeli apa lagi terakhir, ngebeli Pixar. Disney kan ngebeli banyak kan, caplok terus dia punya library banyak. Gue takutnya kayak gitu sih. Udah gitu aja deh dari gue, sampai ketemu di berita wrestling minggu depan.